kita jelaskan ke pasiennya, perawatan payudara ini alangkah baiknya boleh dilakukan di trimester 2 akhir, berarti usia 7 bulan, sampai sepanjang trimester 3, 7, 8, 9, ya, 6, 7, 8, 9, gitu ya, nggak ada protes itu ya. Trimester 2 akhir usia 6 bulan dan sepanjang trimester 3 kehamilan, yaitu usia 7, 8, 9 gitu. Persiapannya untuk apa payudara ini atau perawatan payudara ini? Persiapannya adalah untuk produksi ASI dan kemampuan ibu untuk inisiasi menyusui dini atau disingkat IMD, inisiasi menyusui dini, gitu ya, inisiasi menyusui dini. Karena apa pentingnya kolostrum ya? Pada saat pertama kali bayi menghisap itu memberikan imunisasi lebih dan nutrisi lebih untuk ketahanan bayi selama hari pertama sampai ketiga kelahiran. Jadi itu sebabnya bayi mayoritas 3 hari jika belum diberikan ASI dia masih kuat-kuat saja gitu ya. Oke, itu perawatan payudara. Kenapa dilakukan trimester 2 akhir dan trimester 3 kehamilan? Karena prolaktin, hormon prolaktin yang menghasilkan ASI di sini itu dia maksimal. Ya, sehingga kalaupun ibu mengalami kelahiran prematur, ini ASI-nya cukup. Bu, bagaimana, kembali lagi pertanyaannya, Bu, bagaimana dengan ibu-ibu atau calon ibu yang buah labunya ini atau labu payudaranya ini tidak senormal pada umumnya? What tetap dilakukan ya. Karena hormon prolaktinnya dia juga tetap akan berproduksi. Nah, prolaktin itu semakin meningkat seiring dengan meningkatnya frekuensi daya hisap dari bayi. Gitu. Kebayang? Jadi semakin bagus neteknya anaknya, berarti hormon prolaktinnya ini semakin bagus. Tetapi kalau frekuensi menyusu bayinya ini nantinya ini berkurang, maka endapan prolaktinnya semakin tinggi. Sekali lagi, kalau tadi produksi prolaktinnya tinggi untuk produksi ASI, tetapi kalau tidak menyusui, maka endapan. Nah, itu yang menyebabkan salah satu penyebab dari CA mama. Jadi nanti ini calon ibu nggak boleh takut ya, bayinya nggak mau nenen gitu. Oh mungkin perawatan putingnya yang kurang bagus gitu ya. Nanti di sini ada perawatan putingnya ya. Kita perawatan payudara yang saya ambil ini adalah dasar dari Kemenkes ya. Nanti prosedur terbarunya saya mintakan ke kakaknya karena kakaknya kebetulan lagi ambil ini penerapan perawatan payudara trimester 3 gitu ya. Sama sadari nanti urutannya SOP-nya saya mintakan sama kakaknya ya. Kalau gambarnya sudah sesuai Kemenkes gitu ya yang saya pakai ya. Oke, kemudian kita siapkan air 36. Saya ganti dulu ya. Saya ganti dulu ya dengan ini ya. Nah. Kamu di shooting lagi. Kayaknya ya uang kas. Mencuci tangan. Ya, mencuci tangan berapa langkah? Nah. Berapa momen?
setelah melakukan perawatan Satu sebelah sini cewek. Sebelum apa? Sahur. Sebelum kontak dengan pasien. 2 tengah. sesudah kontak dengan pasien. 3. Sebelum melakukan Sebelum kontak pasien. sesudah kontak pasien. Sebelum Melakukan tindakan Oke, melakukan tindakan. Cowok-cowok 4 yang sebelah kanan. Kontak cairan 5. setelah melakukan Nggak boleh, harus bisa. Berarti kemarin nggak bisa Setelah- jawab tuh Pandu. setelah melakukan tindakan Lingkungan kok nggak disebutin. Sebelum dan sesudah kontak dengan lingkungan pasien. Sebelum dan sesudah kontak Kontak dengan pasiennya. pasien. Kalau kontak dengan pasien berarti melakukan prosedur. Yang satu sebelum dan sesudah kontak dengan cairan pasien. 5 momen. Susah amat. Harus wajib ya. Ini highest karena untuk mencegah nosokomia. Highest itu dulunya namanya nosokomia. Sekarang terkenalnya highest. Gitu ya. Sudah. Terus kemudian Menempatkan alat di dekat pasien. menempatkan alat di dekat pasien. Apa saja alatnya? 1 baki, 2 Baki. alas, 3 kasa dan kapas, 4 minyak Alon-alon. Ayo, baki. alas, Alasnya apa ya? Oh, perlat. Gak ada perlat, langsung pakai ini ya. Perlat. Ya, terus kasa dan kapas. kasa, bengkok, tongsis bengkok, kemudian Minyak kelapa, kasa, ya kasa, kapas. Terus kemudian minyak kelapa. minyak kelapa. Minyak kelapa. Nih minyak kelapa ya, atau pakai baby oil Oil. atau minyak zaitun. zaitun. Diusahakan jangan minyak telon. Ya, karena kita mau perawatan Payudara. Sadari nggak apa-apa. Oke. Terus Handuk atau waslap. handuk atau waslap, tapi pH-nya turun. Oke, terus Bengkok. udah bengkok. Ya, Jelaskan tindakan yang akan dilakukan meliputi tujuan dan hasil tindakan pada ibu. oke. Ibu, kita melakukan perawatan payudara untuk persiapan ibu menghadapi persalinan. Jadi nanti pas ibu berangkat persalinan, ibu boleh mandi keramas sehingga kondisi payudara sudah kondisi bersih. Begitu anak ibu lahir bisa langsung diberikan air susu atau ASI. Kalau istilah kita adalah inisiasi menyusu dini. Gitu. Jadi ditemplokin ke dadanya si ibu, dia akan mencari puting. Nah, putingnya dalam kondisi bersih dan siap untuk memberikan ASI. Ya, semakin cepat keluar ASI di trimester 3, maka kondisi kolostrum yang akan diberikan juga semakin baik dan banyak. Gitu. Jangan takut toketnya blewek. Ya. Yang tadinya bentuknya bagus gitu ya, kayak gunung galunggung, kayak gunung Rinjani, jangan takut dia melorot gitu ya. Yang penting nanti pakai BH-nya yang bagus gitu. Jadi pada saat perawatan payudara kita boleh menyarankan ibu sesuai dengan usia kehamilan BH-nya diganti. Kalau kemarin sebelum hamil itu BH-nya nomor 34,
sekarang ibu boleh pakai BH sampai yang nomor 42, disesuaikan dengan ukuran payudara. Sehingga pembuluh darah yang ada di payudara ini sirkulasinya bagus. Jadi ketika ibu setelah menyusui selesai selama maksimal 2 tahun, kondisi payudara ibu tetap bagus. Kan sekarang banyak ya, ada yang buka tengah ya, kemudian ada yang memang dibuka dari atas itu sehingga sininya tetap menopang. Kalau Bu Ida dulu pakai BH bidadari, nenek-nenek itu disesuaikan usia kehamilannya berapa. Nah itu salah satu supaya bentuk payudara kita tidak melorot. Jangan dianjurkan ke ibu pada saat menetein nanti, kan ini perawatan payudara ya selama kehamilan. Nanti ibu kalau sudah melahirkan jangan biasakan membuka dari bawah. Ini jadi kayak bibir begini, bagus begini, begitu BH-nya dibuka dari bawah. Ya, apalagi kalau memberikan ASI sebelah kiri, biarkan ini tetap tertutup dan tertopang. Ya, kalau bocor tinggal dijampel pakai ini waslap supaya tidak banjir kemana-mana gitu. Ya, ini harus dikasih tahu sehingga ibu-ibu primipara atau yang pertama kali melahirkan ini tidak takut. Takut nanti meradang karena kurang maksimal dalam penghisapan bayi gitu. Jadi kita sakit berarti ininya masih penuh, bayinya neteknya salah ya. Nanti posisi menyusui ada di postpartum ya. Nanti ketemu lagi perawatan, nanti kita ulang postpartum tapi lebih fokus ke posisi menyusui. Clear ya? Sekarang perawatan payudara. Oke. Sudah. Terus mencuci tangan tadi ya, 6 langkah, 5 momen. Gunakan handscoon. Pakai handscoon. Sudah, pakai handscoon. Lakukan kompres pada puting susu dengan kapas yang diberi minyak selama 5 menit agar kotoran mudah dibersihkan. Oke. Kalau tadi yang diutarakan pakai yang diberikan kapas yang diberikan minyak. Tapi sebelumnya kompres bagian payudara dengan air dengan suhu 36 sampai 37 derajat Celcius selama kurang lebih 2 menit dan bisa diulang 4 sampai 5 kali. Sudah. Kemudian ini kita keluarkan atau kita letakkan kembali ya, atau boleh tinggal turun di bawahnya ya. Ibunya posisinya sila ya, duduk ya. Kita ada di belakangnya pasien. Oke, kita ada di belakangnya pasien. Ini ditaruh di sini ya untuk nadang kalau ada tetesan-tetesan. Kemudian ini kita letakkan alat-alatnya di samping ibu sila. Boleh dilakukan di atas tempat tidur ya. Jadi kita posisi perawatnya berdiri seperti ini. Sudah. Terus kemudian kita kompres tadi, beri minyak berapa? Selama 5 menit agar kotoran mudah dibersihkan. Oke. Lebih fokus ke mana ininya? Ke puting. Karena puting itu berkelut-kerut gitu ya. Karena nanti dibelewek begitu ya. Seperti ini. Selama berapa menit? 5 menit. 5 menit sudah berlangsung. Setelah 5 menit, angkat kapas atau kasa sambil membersihkan puting susu, yaitu dengan mengitari atau memutar. Oke. Kemudian kita fokus ke perawatan puting dulu. Boleh dibalik ini ya. Kemudian ini kita pakai, ini jempolnya di sini, ini tangannya di sini. Posisi dari samping begini, kemudian tangan kiri kita topang, jempol ini begini.
blewek ya, apa ya, meregangkan. Nah, kalau bahasa Surabayanya blewek gitu ya. Terus kemudian ini kan masih mengandung minyak kan, kita bersihkan. Nah, kita bersihkan lipatan-lipatan dari si puting ini. Kenapa? Untuk memperlancar saluran atau pintu gerbang keluarnya ASI. Sudah dibersihkan. Kemudian pegang pangkal payudara dengan kedua tangan, lalu urut dari pangkal ke arah puting lebih kurang 20 kali. oke, kita kasih minyak dulu. Kemudian kita ratakan. Sudah. Saya ikut gambar yang sini ya. Sama kok. Maksudnya kan itu mengurut ya. Ini tangan kiri menopang, tangan kanan posisinya seperti ini. Kemudian nah, ini ditarik ke depan. Nah, diulang 20 kali. 20 kali. Ya, 1, 2, 20. Ya, oke. Terus kemudian meregangkan, dibalik. Nah, ya, ke atas, ke bawah, ke samping dengan arah yang sama, ya. Kemudian ini, ya, atau kalau secara bersamaan seperti ini, ya. Terus yang bawah, tuh. Saya ulang, gerakan yang pertama ini menopang, ya, ditarik ke depan. Ini kalau putingnya yang agak masuk, ya, introvert itu iya, introvert, tidak mau dikenal siapa-siapa gitu ya. Ini lumayan sakit. Ya, jadi kalau kita inspeksi Mbak, tante, ibu gitu ya. Mohon maaf ini pencetan pertama nanti sakit. Nanti yang selanjutnya kita mengulang hari berikutnya itu sudah berkurang. Dan puting nanti akan memang keluar. Gitu, jangan, don't worry, be happy ya. Ini calon ibu-ibu, meskipun putingnya kecil segini, Allah kasih keajaiban. Nanti kalau ketika kita siap untuk menyusui, dia besar sendiri. Ya, dia besar, bisa segini, bisa segini. Ada yang segini. Ya, yang penting fokusnya kalau ini ke dalam begini, ini harus dari sini dipencet. Nah, ya kalau dalam ini agak ditahan 1, 2, 3, 4, 5. Diulang selama 20 kali. Terus kemudian diregangkan. Ya, diregangkan. Terus kemudian yang bagian kanan kiri sini juga sama, diregangkan. Ya, atau kalau mau satu-satu gini biar gampang. Ya. Ke atas, ke bawah, ini ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Kemudian dari tengah ke samping. Nah, ini perawatan payudara. Tekanannya nggak boleh terlalu menekan. Dilakukan kanan dan kiri. Ya, selanjutnya lakukan massage di sekitar payudara dengan waslap. Oke. Kalau pakai waslap itu seret ya. Ini kan pakai handscoon nanti lebih licin gitu ya. Nah, selanjutnya adalah dari pangkal sini, ya, dari pangkal sini searah putaran jarum jam. Tuh. Ya. Dari dalam dulu, ya, dari dalam dulu. Tapi ini ditopang gini ya. Ini putarannya. Dari dalam, ini dari dalam, kemudian ini yang keluar. Tuh.
ya. Kalau gerakan ini bisa dilakukan 5 sampai 6 kali. Nih, 5 sampai 6 kali. Terus kemudian Pijat puting susu hingga keluar cairan untuk memastikan bahwa saluran susu tidak tersumbat. tadi ya udah ya sekalian ya, gitu, pastikan sampai keluar. Kalau nggak keluar jangan dipaksa. Sakit nanti kalau sudah keberapa kali melakukan perawatan itu nanti akan keluar. Ya, pada saat mandi saja biasanya itu nanti akan kita dia keluar ya sambil sabun ya, pada saat menyabuni itu boleh perawatan sendiri gitu ya. Oke, terus selanjutnya Bersihkan puting susu dan sekitarnya dengan handuk atau waslap hingga bersih. udah ya tadi ya. Nanti disesuaikan dengan ini deh, nanti di itu. Terus kemudian gerakan yang selanjutnya tadi kan sudah seperti ini ya, sudah seperti ini. Yang selanjutnya adalah gerakan pir. Gerakan pir, ngepir. Apa Pak bahasa Indonesianya? Ini loh, pegas. Tahu per sepeda motor. Iya, betul. Nah, enggak, wajahnya soalnya kayak nggak ngerti gitu, gini aja gitu. Tahu ya, gerak shock baker. Udah. Dia belum nih, dia masih mikir. Yang Yang melingkar kayak perpulpen. Enggak harus tahu. Ada di perpulpen. Sudah. Arahnya arah 12 3 9 6 ya. Kemudian 10 2 5. Jadi dibagi 8 bagian. Gerakannya dari luar. Nah, ini per. Ya. Kemudian di angka 12 angka 2. Gitu. Terus angka 3. 5. Terus 6. Sampai kembali lagi ke 10 gitu. Nah, ini diulang 3 sampai 4 kali. Oke. 3 sampai 4 kali. Ini yang dikatakan di situ adalah memijat sekitar payudara. Gitu ya. Ini lebih disederhanakan lagi sama Kemenkes. Gitu. Setelah itu baru kita kompres lagi sambil dibersihkan pakai air hangat. Ya. Kompres sambil dibersihkan. Nah, boleh pakai waslap. Ini arahnya, kemudian kita topang, kemudian pakai pakai waslap ya. Arahnya tadi begini, kemudian jempol membersihkan. Ya, membersihkan sisa-sisa minyak yang terdapat pada payudara. Nah, kalau pakai waslap begini bentuknya. Tuh. Oke. Sudah, selanjutnya sudah dibersihkan. Rapikan alat Ibu, udah selesai. Bagaimana rasanya gitu sambil komunikasi gitu. Bagaimana rasanya? Entengan atau bagaimana? Nanti besok kita ketemu lagi ya. Berarti kalau dipakai tugas karya tulis, observasinya sampai berapa hari? 7 hari. Hari pertama, hari kedua nanti dilihat putingnya lebih menonjol, putingnya yang tadinya kotor terus bagaimana, yang tadinya belum keluar cairan sudah keluar cairan dulu. Oke?